Amira duduk diam di tepi ranjang, menatap bayangannya di cermin dengan tatapan kosong. Raut wajahnya masih cantik seperti dulu, tetapi sinar matanya telah redup, terlalu banyak luka, terlalu banyak kenangan pahit yang membuatnya lelah. Di usianya yang baru menginjak 29 tahun, ia sudah 2 kali menikah. 2 kali pula ia merasakan pahitnya perpisahan. Pernikahan pertamanya berakhir dengan pengkhianatan, dan yang kedua, dengan air mata yang lebih dalam. Dulu, Amira percaya pada cinta. Ia pikir pernikahan adalah gerbang menuju kebahagiaan. Tapi kenyataan menamparnya berkali-kali, membuatnya mempertanyakan segalanya. Pernikahan pertamanya adalah mimpi buruk. Suaminya, Farhan, adalah pria tampan dan mapan, tetapi hatinya tidak pernah untuk Amira seorang. Bertahun-tahun ia bertahan, berharap cinta bisa mengubah segalanya. Tapi harapan itu pupus ketika ia menemukan suaminya berselingkuh dengan wanita lain, tepat di hari ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Pernikahan keduanya pun tak lebih baik. Setelah menceraikan Farhan, Amira mencoba bangkit dan menikah lagi dengan Bayu, seorang pria sederhana yang ia kira akan mencintainya dengan tulus. Tapi Bayu ternyata hanya ingin memanfaatkannya. Uang tabungan Amira habis, usaha kecil yang ia bangun perlahan hancur, dan pada akhirnya, Bayu pun pergi meninggalkannya tanpa rasa bersalah. Kini, Amira hidup sendiri. Ia tidak lagi percaya pada cinta, tidak lagi ingin berharap. Namun, di balik segala kepedihan yang ia alami, takdir masih menyimpan sesuatu yang tak terduga untuknya. Pertemuan itu terjadi secara kebetulan. Saat itu, Amira bekerja di sebuah butik mewah di pusat kota. Hari itu, seorang pria masuk dengan aura yang begitu kuat, wibawa, karisma, dan mata tajam yang membawa misteri. "Permisi, saya ingin mencari hadiah untuk putri saya," kata pria itu dengan suara dalam dan berwibawa. Amira mengangguk sopan. "Tentu, Pak. Hadiah seperti apa yang Anda cari?" Pria itu menatapnya sejenak sebelum tersenyum tipis. "Sesuatu yang indah, tetapi sederhana. Seperti seseorang yang tahu betapa berharganya dirinya." Amira terdiam sesaat. Ada sesuatu dalam nada suara pria itu yang membuatnya merasa diperhatikan. Namanya Adrian. Seorang duda berusia 47 tahun yang dikenal sebagai pengusaha sukses. Namun, di balik segala kekayaannya, ia juga menyimpan kesedihan yang dalam. Istrinya meninggal 5 tahun lalu dalam kecelakaan tragis, meninggalkannya dengan seorang putri yang kini beranjak dewasa. Sejak pertemuan pertama itu, entah bagaimana, Adrian sering datang ke butik. Kadang hanya untuk membeli sesuatu, kadang hanya untuk berbincang. Amira awalnya menjaga jarak. Baginya, pria kaya dan berkarisma seperti Adrian bukan untuknya. Ia sudah cukup mengalami luka dari pria-pria di masa lalunya. Namun, Adrian berbeda. Ia tidak terburu-buru, tidak memaksa, tidak mencoba menguasai Amira. Ia hanya hadir, menawarkan ketulusan yang tidak pernah Amira dapatkan sebelumnya. Tapi apakah Amira siap membuka hatinya lagi? Sejak pertemuan mereka di butik, Adrian semakin sering datang. Amira awalnya mengira pria itu hanya pelanggan biasa, tetapi semakin lama, ia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Adrian tidak pernah terburu-buru. Ia tidak seperti pria-pria lain yang mencoba mendekati Amira dengan janji-janji manis. Ia hadir dengan cara yang sederhana, penuh ketulusan. Suatu malam, saat butik sudah tutup, Adrian menunggu di luar. Hujan turun rintik-rintik, dan Amira menatapnya dengan bingung. "Pak Adrian, kenapa masih di sini?" Pria itu tersenyum tipis. "Aku hanya ingin memastikan kau pulang dengan selamat." Amira terdiam. Sudah lama tidak ada seseorang yang peduli padanya seperti ini. Hatinya yang selama ini ia coba tutup rapat, perlahan mulai retak. Namun, di balik itu semua,
ketakutan masih menghantuinya. Luka dari pernikahan sebelumnya masih membekas. Ia takut berharap lagi, takut jatuh cinta hanya untuk disakiti sekali lagi. Sampai suatu hari, Bayu, mantan suaminya yang kedua, datang kembali. Pria itu berdiri di depan butik dengan wajah penuh penyesalan. "Amira, aku minta maaf," katanya dengan suara bergetar. "Aku telah membuat kesalahan besar. Aku ingin kita kembali bersama." Amira merasa dadanya sesak. Rasa sakit yang selama ini berusaha ia lupakan, mendadak menyeruak kembali. Tepat saat itu, Adrian datang. Ia berdiri di belakang Amira, menatap Bayu dengan sorot mata tajam. "Wanita ini sudah cukup menderita karena pria sepertimu," kata Adrian dingin. "Pergilah sebelum aku memanggil keamanan." Bayu terdiam, lalu pergi dengan wajah penuh kekesalan. Amira masih terpaku di tempatnya, dadanya berdegup kencang. Adrian menoleh padanya. "Kau tidak perlu takut lagi, Amira. Aku ada di sini." Saat itu, Amira sadar. Adrian bukan hanya seseorang yang hadir di hidupnya. Ia adalah rumah, tempat di mana ia bisa merasa aman kembali. Amira duduk di balkon apartemennya, menatap langit yang mulai gelap. Hatinya masih berdebar setelah kejadian tadi siang, saat Bayu muncul kembali dalam hidupnya, membawa luka lama yang sudah berusaha ia lupakan. Namun, ada satu hal yang berbeda kali ini. Ia tidak lagi sendirian. Adrian ada di sana, berdiri di sampingnya, melindunginya dari bayang-bayang masa lalu. Sejak saat itu, Amira mulai berpikir ulang tentang kehadiran Adrian dalam hidupnya. Apakah ia benar-benar layak mendapatkan pria seperti Adrian? Seorang pria dewasa, matang, dan penuh kasih sayang, yang tidak hanya datang untuk mengambil, tetapi juga untuk memberi. Tapi di balik kebahagiaan yang mulai tumbuh, ada ketakutan lain yang menghantui Amira. Ia sadar, jika ia memilih bersama Adrian, ia harus siap menghadapi segala konsekuensinya. Adrian bukan pria biasa. Ia kaya, terpandang, dan memiliki seorang putri yang mungkin tidak akan menerima kehadiran seorang wanita baru dalam hidup ayahnya. Dan ketakutan itu akhirnya menjadi kenyataan. Suatu hari, Adrian mengajak Amira bertemu dengan putrinya, Nadine. Gadis berusia 19 tahun itu memiliki tatapan tajam yang sulit ditebak. "Kau wanita yang sedang dekat dengan ayahku?" tanya Nadine langsung, tanpa basa-basi. Amira sedikit terkejut, tetapi ia mengangguk. "Iya, aku dan ayahmu, kami saling mengenal dan saling peduli." Nadine menatapnya lama sebelum tersenyum tipis. "Aku tidak tahu apakah aku bisa menerimamu begitu saja. Tapi jika ayah bahagia, aku akan mencoba menerimanya." Amira menghela napas lega. Itu bukan penerimaan penuh, tetapi setidaknya bukan penolakan yang menyakitkan. Hari demi hari berlalu, dan hubungan Amira dengan Adrian semakin dalam. Adrian mulai sering mengajaknya ke acara keluarga, dan memperkenalkannya sebagai seseorang yang spesial. Amira, yang dulu takut membuka hatinya, kini mulai belajar percaya lagi pada cinta. Hingga suatu malam, Adrian mengajaknya makan malam di sebuah restoran mewah. Saat hidangan penutup tiba, Adrian tiba-tiba menggenggam tangan Amira dengan lembut. "Amira, aku tahu kau sudah melalui banyak hal dalam hidupmu," kata Adrian dengan suara lembut. "Aku tidak bisa menghapus masa lalumu, tapi aku ingin menjadi masa depanmu. Maukah kau menikah denganku?" Amira terdiam. Air matanya menggenang, bukan karena sedih, tetapi karena bahagia. Ia tidak pernah menyangka, setelah semua luka yang ia alami, ada seseorang yang benar-benar ingin menjaganya. Dengan suara bergetar, ia mengangguk. "Ya, aku mau." Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Amira merasa benar-benar dicintai.